Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan laporan keuangan untuk CV Oxford, di mana untuk neraca saldo pada periode sebelumnya, lalu jurnal umum dan juga buku besar sudah diinput. Selanjutnya, kita melanjutkan untuk neraca saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo pada periode ini. Langkah pertama yaitu kita lakukan data validation untuk membatasi agar tidak ada saldo atau nominal yang minus itu terinput. Caranya kita blok kolom debit kredit pada transaksi sementara dan juga pada neraca saldo sebelum penyesuaian sampai sebelum kolom total. Selanjutnya kita klik data, lalu data validation. Untuk allow-nya kita ganti whole number. Untuk data kita ganti greater than or equal to, dan untuk minimumnya 0. Kita klik OK. Untuk di kolom total, ini juga kita lakukan data validation yang gunanya untuk melihat apakah antara kolom debit dan juga kolom kredit sudah balance. Kita data validation kan satu-satu untuk di bagian ini. Kita klik data validation, lalu untuk allow-nya ini kita ganti custom. Formulanya sama dengan kita klik pada jumlah debit, lalu sama dengan di jumlah kredit. Untuk error alert-nya, stylenya tetap stop, untuk titelnya kesalahan saldo. Untuk error message-nya, total debit dan total kredit tidak seimbang. Selanjutnya kita klik OK. Untuk di bagian kredit juga sama. Begitu juga untuk di kolom total pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Sama, gini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Kita juga melakukan data validation untuk membatasi agar tidak ada nominal minus yang terinput. Sama seperti tadi, kita klik data validation, lalu di setting kita pilih allow-nya whole number, datanya greater than or equal to, minimumnya 0. Lalu klik OK. Begitu juga di kolom total, sama seperti tadi, kita data validation kan satu persatu. Data validation, allow-nya custom, formulanya sama dengan pada kolom, bentar, custom, formulanya pada kolom debit sama dengan kredit. Untuk error alert-nya, sama seperti tadi, kesalahan saldo. Error message-nya, total debit dan total kredit tidak seimbang. Begitu juga untuk di kolom kredit, custom, sama dengan kolom debit, sama dengan kolom kredit. Oke, selanjutnya di neraca lajur. Ini juga sama untuk membatasi agar tidak ada nominal minus yang terinput. Kita klik data, data validation, lalu whole number. Datanya seperti tadi, greater than or equal to, minimumnya 0. Lalu klik OK. Untuk di bagian paling bawah, ini adalah kolom total. Sama seperti tadi, di kolom total, kita juga melakukan data validation untuk melihat apakah sudah balance antara debit dan kredit, dan kita lakukan data validation satu persatu. Kita klik data validation, untuk allow-nya custom. Formulanya sama dengan kita klik debit pada neraca saldo, sama dengan kredit pada neraca saldo. Untuk error alert-nya, kesalahan saldo. Error message-nya, total debit dan total kredit tidak seimbang. Kita lakukan juga untuk di kolom kredit, kesalahan saldo, allow-nya custom, formulanya sama dengan pada kolom debit sama dengan kolom kredit. Lalu klik OK. Nah, data validation ini juga dilakukan untuk debit kredit di jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Ini sudah saya data validation kan. Oke, selanjutnya pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, ini kita hanya melakukan data validation untuk membatasi agar tidak ada saldo minus yang terinput. Kita klik data validation,
Allow-nya whole number, kayak tadi. Selanjutnya greater than or equal to, minimumnya 0. Oke, untuk di laporan perubahan model juga sama. Kita klik data validation, allow-nya whole number, datanya greater than or equal to, minimumnya 0. Oke, selanjutnya di laporan posisi keuangan atau neraca. Pada bagian ini sampai sebelum kolom total aktiva, ini kita lakukan data validation untuk membatasi seperti tadi, tidak ada saldo minus yang terinput. Oke, di bagian pasiva juga sama. Nah, selanjutnya di bagian total aktiva dan total pasiva, ini kita lakukan data validation untuk melihat apakah antara total aktiva dan juga total pasiva ini sudah balance. Kita klik pada pojok sini karena nanti total aktiva akan berada di sini. Kita klik lalu data validation. Untuk allow-nya custom, formulanya sama dengan kita klik pada total aktiva dan juga sama dengan pada bagian total pasiva di sini. Lalu untuk error alert-nya, kesalahan saldo. Untuk error message-nya, kita ganti total aktiva dan total pasiva tidak seimbang. Kita copy dulu. Lalu di total pasiva sama, titelnya kesalahan saldo. Untuk error message-nya, total aktiva dan total pasiva tidak seimbang. Untuk allow-nya custom, formulanya sama dengan pada kolom total aktiva sama dengan pada kolom total pasiva. Maksudnya oke. Itu untuk data validation. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menginput atau memasukkan data nama akun atau keterangan di neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Yang pertama pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk nama akunnya kita klik. Kemudian kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP untuk memasukkan nama akun. Caranya yaitu memasukkan rumusnya. Lookup value-nya yaitu nomor akun, kita klik. Kemudian titik koma. Untuk tabel array-nya dari neraca saldo awal, bagian nomor akun dan nama akun di blok. Kemudian FNF4 untuk mengunci, titik koma. Full index number-nya yaitu 2, karena nama akun berada pada kolom nomor 2. Kemudian titik koma, false. Tutup kurung, enter. Kemudian kita bisa drag sampai bagian nomor akun 518. Dan untuk bagian neraca saldo sebelum penyesuaian, bagian debit dan kredit ini bisa diisi menggunakan rumus if. Caranya yaitu kita masukkan rumusnya. Logikalitasnya yaitu apabila debit lebih besar dari kredit, tutup kurung, titik koma, maka debit dikurang kredit, titik koma 0, tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya bisa kita drag sampai bagian beban lain-lain. Untuk bagian kredit juga sama menggunakan rumus if. Logikalitasnya yaitu apabila kredit lebih besar dari debit, tutup kurung, titik koma, maka kredit dikurang debit, titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Kemudian drag sampai bawah.
Selanjutnya, untuk memasukkan keterangan nama akun pada jurnal penyesuaian, bisa menggunakan rumus VLOOKUP juga. Caranya yaitu kita masukkan rumusnya. Lookup value-nya yaitu nomor ref, kemudian table array-nya dari neraca saldo awal. Kita blok bagian nomor akun dan nama akun. NF4 untuk mengunci. Call index number-nya nomor 2 karena nama akun berada pada kolom nomor 2. Kemudian file, tutup kurung, dan enter. Kemudian kita tarik sampai nomor ref 115. Selanjutnya pada neraca ledger, untuk mengisikan nama akun juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya, kita masukkan rumusnya. Lookup value-nya yaitu nomor akun. Table array-nya kita bisa menggunakan dari neraca saldo awal, bagian nomor akun dan nama akun di blok. Kemudian FNF4 untuk mengunci. Call index number-nya 2, kemudian titik koma 0, tutup kurung, enter. Kemudian kita cek sampai nomor akun 518. Nah, untuk bagian neraca saldo sebelum penyesuaian, debit dan kreditnya ini juga bisa diisikan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya yaitu kita masukkan rumusnya. Lookup value-nya yaitu nomor akun. Untuk tabel array-nya kita ambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian, bagian nomor akun sampai neraca saldo sebelum penyesuaian di blok. Kemudian FNF4, koma. Karena debit berada pada kolom kelima, maka call index number-nya kita beri angka 5. 0, file, tutup kurung, dan enter. Kemudian kita cek sampai bawah. Kita ulangi dengan cara yang sama pada bagian sedikit. Masukkan rumusnya. Lookup value-nya yaitu nomor akun. Koma. Untuk tabel array-nya dari tabel NSSP, bagian nomor akun dan neraca saldo sebelum penyesuaian di blok. Kemudian FNF4, koma. Karena bagian kredit berada pada kolom ke-6, kita isikan nomor 6. 0, tutup kurung, enter. Kemudian cek sampai bawah. Baik, demikian dari rumus VLOOKUP. Untuk selanjutnya, yaitu rumus if logika. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pengisian kolom pada neraca lajur. Kolom yang akan diisi yakni kolom jurnal penyelesaian. Jadi, pada kolom jurnal penyelesaian ini nantinya, nominal yang akan muncul itu hanya nominal yang nama akunnya tertera pada ayat jurnal penyelesaian. Kita akan menggunakan rumus SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung. Kita ke ayat jurnal penyesuaian, lalu blok keterangan, tekan F4, titik koma. Nama akun yang ada di neraca lajur, kita blok. Karena yang diisi adalah kolom debit, maka kita blok kolom debit pada ayat jurnal penyesuaian. Tekan F4, tutup kurung, enter. Berikutnya, kita lakukan hal yang sama pada kolom kredit. Nah, pada kolom kredit ini, rumusnya juga SUMIF, sama dengan SUMIF, buka kurung, kita copy ayat jurnal penyesuaian, kita blok, tekan F4, titik koma. Nama akun yang berada pada neraca lajur, titik koma, lalu kita blok kolom kredit pada ayat jurnal penyesuaian. Klik F4, tutup kurung, enter. Selanjutnya, kita akan mengisi pada neraca saldo setelah penyesuaian. Rumusnya kita akan menggunakan logika OR, yakni sama dengan if, buka kurung OR, neraca saldo debit ditambah
jurnal penyesuaian debit dikurang dengan jurnal penyesuaian kredit kecil 0, titik koma, neraca saldo kredit kecil besar 0, tutup kurung, titik koma 0, titik koma, neraca saldo debit ditambah dengan jurnal penyesuaian debit dikurangi jurnal penyesuaian kredit, tutup kurung, enter. Begitu pula untuk kolom kredit, sama dengan if buka kurung or, neraca saldo kredit ditambahkan jurnal penyesuaian kredit dikurang jurnal penyesuaian debit kecil 0, titik koma, neraca saldo debit kecil besar 0, tutup kurung, titik koma 0, titik koma, neraca saldo kredit ditambahkan dengan jurnal penyesuaian kredit dikurangi dengan jurnal penyesuaian debit, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Berikutnya adalah laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini, nominal dari nama akun yang nomor akun digit pertamanya itu adalah 4 ke atas. Jadi kita akan menggunakan logika if left. Yang menjadi acuan adalah nomor akun pada neraca saldo. Caranya adalah sama dengan if, buka kurung left, yang menjadi acuan adalah nomor akun dengan digit yang pertama. Ketentuannya, digit pertama dari nomor akun tersebut harus lebih dari sama dengan 4 untuk diisikan kolom debit. Selain itu, 0. Begitu pula dengan kolom kredit. Sama dengan if, buka kurung left, yang menjadi acuan tetap nomor akun dengan digit pertama dengan ketentuan bahwa digit pertama dari nomor akun tersebut itu harus lebih dari atau sama dengan 4. Untuk mengisi kolom kredit, selain itu 0. Lalu kita tarik ke bawah. Begitu juga pada laporan posisi keuangan, nantinya kita juga akan menggunakan rumus if left. Namun yang berbeda adalah ketentuannya. Pada laporan posisi keuangan, nomor akun itu ketentuannya adalah dimulai dengan digit pertama kurang dari sama dengan 3. Rumusnya tetap if left, tetap menggunakan acuan nomor akun digit pertama, namun dengan ketentuan digit pertama tersebut harus kurang dari sama dengan 3 untuk mengisi kolom debit. Selain itu, 0. Untuk kolom kredit, kita juga lakukan hal yang sama dengan menggunakan rumus if left. If left, acuan tetap menggunakan nomor akun digit pertama, dengan ketentuan nomor akun tersebut lebih dari sama dengan 3 untuk mengisi kolom kredit. Selain itu, 0. Lalu kita tarik ke bawah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan fungsi if. Fungsi if yang saya gunakan yaitu fungsi if bersarang atau if nested. Karena di sini saya akan menguji lebih dari satu kondisi. Apabila kondisi nanti bernilai benar, maka hasilnya yaitu laba bersih. Dan apabila kondisi itu bernilai salah, maka hasilnya rugi. Langsung saja kita ketik bagian sini sama dengan if, buka kurung, apabila pendapatan jasa itu lebih besar dari total beban, maka hasilnya T2 laba
bersih. Dan selanjutnya, titik koma, if, buka kurung, apabila total beban itu lebih besar dari pendapatan jasa, maka hasilnya itu akan rugi. Nah, tutup kurungnya 2 kali karena kita telah buka kurung 2 kali. Kita enter. Nah, hasilnya di sini yaitu laba bersih ya. Sini. Jadi selanjutnya saya akan menggunakan fungsi aritmatika pada pembukuan CV Oxford. Yang pertama pada neraca saldo. Pada neraca saldo saya menggunakan fungsi sum penjumlahan untuk bagian debit dan kredit. Caranya sama dengan sum, ditarik dari garis D6 sampai dengan D26, kita tutup kurung, dan enter. Untuk bagian kredit caranya sama dengan sum, buka kurung, tarik dari bagian E6 sampai dengan E26, tutup kurung, dan enter. Hasilnya sudah balance, kita lanjut ke jurnal umum. Pada bagian jurnal umum ini, saya juga menggunakan fungsi aritmatika sum untuk menjumlahkan total debit dan kreditnya. Seperti ini. Sum sama dengan E6 garis paling atas yang mau dihitung sampai dengan E43 garis bawah yang mau dihitung. Dan untuk fungsi kreditnya di bagian sum saya juga sama F6 sampai dengan F43. F6 bagian atas yang mau paling dihitung dan F43 bagian sebelum bagian ini, bagian sebelum total. Untuk jurnal umumnya saya menggunakan fungsi aritmatikanya yaitu subtotal. Di sini untuk menotalkan secara keseluruhan sama dengan subtotal 9 titik koma baris dari E6 sampai dengan baris E21. Untuk kreditnya juga sama. Saya lanjutkan saja ke bagian neraca saldo sebelum penyesuaian. Di sini saya juga menggunakan fungsi sum. Caranya sum D7 di bagian debit paling atas ini D7 sampai dengan D27. Lalu diklik enter. Untuk bagian kredit juga sama. E7 di bagian atas ini sampai dengan E27 di bagian sini dan diklik enter. Di bagian selanjutnya itu neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Caranya sama dengan sum F7 bagian sini ditarik sampai garis dengan F27 lalu diklik enter. Untuk kreditnya sama dan untuk jurnal penyesuaiannya saya juga menggunakan fungsi penjumlahan. Sama dengan sum E6 adalah garis ini ditarik sampai garis E17 lalu diklik enter. Untuk bagian kreditnya juga sama. Dan selanjutnya pada bagian neraca lajur, aritmatikanya digunakan untuk mentotal dan untuk mengetahui untung atau rugi. Yang sebelumnya kita juga menjumlahkan, caranya sama, sum dari garis I7 sampai dengan I27, tutup kurung, klik enter. Dan di bagian kreditnya juga sama, sum J7 sampai dengan J27, tutup kurung, klik enter. Dan untuk mengetahui laba atau ruginya, caranya sama dengan kredit dikurangi debit, klik enter. Dan kita totalkan keseluruhannya sama dengan total keseluruhan, total debit ditambah untung. Diklik enter. Untuk bagian sini sama dengan kredit, enter. Dan untuk bagian laporan posisi keuangan, kita jumlahkan total debit keseluruhannya dengan cara sum tutup kurung, klik enter. Dan untuk bagian kreditnya juga sama dengan sum dari bagian atas L7 sampai dengan L26, tutup kurung, klik enter. Dan di sini kita totalkan laba atau ruginya sama dengan debit dikurangi dengan kredit, klik enter. Dan sudah keluar hasilnya. Untuk bagian total debitnya sama dengan total keseluruhan debit. Dan untuk kreditnya sama dengan total kredit ditambah dengan laba sama dengan.
Mungkin sekian untuk penerapan aritmatika pada pembukuan CV Oxford.